Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa bukan? Ya, kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sudah menjaga kita dalam tidur semalam dan mengaruniakan kita hari ini dengan nafas hidup dan kesehatan, kekuatan buat kita semua. Mungkin hari ini ada keinginan yang ingin kita lakukan. Mungkin ada yang ingin main game, mungkin ada yang ingin nonton film kartun, mungkin ada yang ingin berolahraga dengan teman, dan mungkin ada yang ingin tidur lebih lama. Tapi puji Tuhan, karena adik-adik lebih memilih untuk menunda semua keinginan dan mau datang, menyembah, memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu secara online di saat ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dalam setiap nafas hidup kita, dalam setiap degup jantung kita, dalam hari-hari hidup kita, biar kita memuji Tuhan selalu. Kita angkat pujian dalam awal ibadah, Engkau tetap Raja, katuti undang semua berdiri. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk menunda semua keinginan kami dan lebih memilih untuk mau datang, memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami di sepanjang ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang layak disembah. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita karena kita senang menjadi anak Tuhan. Kita angkat pujian, senang jadi anak Tuhan. Senang
Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik masih ingat apa yang Kak Tuti katakan minggu lalu? Jika adik-adik ingin bertumbuh menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak yang hebat, maka syaratnya adalah, syaratnya kita harus taat pada firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dapat mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus pula yang akan membimbing kami untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Berkati Kakak Foni yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Foni Talu Parera. Adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, yang sementara menyaksikan pelaksanaan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, firman Tuhan kita terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan perikop pembacaan kita di pagi hari ini adalah Yesus di Uratu. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Sampai di sana batas pembacaan firman kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa yang suka memakai minyak wangi? Ayo, siapa yang gemar memakai minyak wangi? Kalau selesai mandi, kemudian dia akan keluar rumah, ataupun dia tetap tinggal di rumah, tetapi dia harus memakai minyak wangi. Nah, kalau ada adik-adik yang suka memakai minyak wangi, pertanyaan kakak adalah, mengapa suka memakai minyak wangi? Kenapa kita kalau setelah mandi, kita harus menggunakan minyak wangi? Mungkin ada yang merasa percaya diri karena bisa dicium oleh orang lain harum, atau mungkin memang dia hobi memakai minyak wangi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada yang juga tidak mandi tetapi memakai minyak wangi. Nah, di sekitar kita pasti ada yang seperti ini. Bisa jadi dia sedang terburu-buru, tetapi karena sudah harus melakukan sesuatu di luar rumah, jadi terpaksa dia tidak mandi dan harus memakai minyak wangi. Tidak apa-apa kalau misalnya ada yang mandi tidak memakai minyak wangi, karena mungkin dapat menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bagi orang tersebut. Kalaupun juga kita tidak memakai minyak wangi juga tidak apa-apa, karena tidak akan ada orang yang marah kalau kita tidak memakai minyak wangi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di hari ini bercerita tentang seorang perempuan
yang membawa minyak di dalam buli-buli pualam, dan isinya adalah minyak yang sangat harum dan sangat mahal harganya. Di ketika Tuhan Yesus sementara makan bersama dengan murid-muridnya, datanglah dia masuk ke dalam ruangan itu. Dengan tiba-tiba kemudian dia mencurahkan minyak yang ada di dalam buli-buli pualam itu di atas kepala Tuhan Yesus. Tentu semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Murid-murid Tuhan Yesus pun demikian responnya. Dan mungkin bagi kita anak-anak, apa yang dilakukan oleh perempuan ini dipandang baik karena dia melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi tidak demikian dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu pemborosan. Mengapa mereka menganggap bahwa yang dilakukan perempuan ini adalah suatu pemborosan? Karena apa yang mereka lihat di dalam minyak wangi ini selalu mereka nilai dengan uang. Yang mereka nilai adalah apa yang akan dihasilkan dari minyak wangi ini. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berkata, di dalam hati tetapi tidak sempat terucap, mereka katakan bahwa kenapa minyak itu harus dipakai untuk mengurapi kepala Yesus? Coba saja minyak itu dijual, pasti harganya akan mahal. Dan uang yang dipakai dari hasil untuk menjual minyak wangi itu dapat dipakai untuk diberi kepada orang-orang miskin yang tentu lebih membutuhkan daripada Yesus. Itu di dalam hati mereka. Tetapi sebelum itu terucap, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengetahui apa yang tersirat di dalam pikiran dan hati murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu yang baik, karena dia sedang mempersiapkan pengurapan untuk penguburan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh murid-murid Tuhan Yesus itu tentu ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah karena mereka hanya berpikir tentang keuntungan yang didapat dari hasil minyak wangi yang diberikan oleh perempuan ini. Tetapi kita melihat motivasi dari perempuan ini melakukan pengurapan kepada Tuhan Yesus lewat minyak yang mahal dan harum ini. Dia melakukannya dengan penuh segenap hati, dia melakukannya dengan penuh pemberian diri karena dia tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang dia muliakan. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita firman Tuhan ini kita diajar lewat perempuan ini untuk memberi yang terbaik dari yang ada pada kita. Perempuan ini memberi yang terbaik dari semua yang ada pada dirinya, yaitu minyak wangi yang ada padanya yang harganya mahal dan baunya sangat harum. Kepada kita semua diajarkan lewat perempuan ini untuk mempersiapkan diri kita, melihat apa yang ada pada diri kita, apa yang paling baik dari yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang bisa kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah menebus hidup kita semua, menebus hidup kakak, menebus hidup adik-adik dengan pengorbanannya di kayu salib. Tidak main-main adik-adik, Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang suci. Dia rela terpaku di kayu salib hanya untuk kehidupan kita semua, hanya untuk memenangkan kita semua. Nah, seperti perempuan ini, kita diajak untuk dapat memberikan yang terbaik yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Sudahkah yang terbaik kita berikan untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang terbaik yang ada pada kita yang telah kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan? Tuhan tidak meminta kita untuk selalu memberi yang terbaik dengan nilai uang atau harta yang ada pada kita. Seberapa banyak uang dan seberapa banyak harta yang kita berikan, tetapi ketika kita beri itu tidak dengan ketulusan, ketika kita tidak memberi itu dari yang terbaik yang ada pada kita, maka pemberian kita tidak akan menjadi pemberian yang terbaik dan tidak akan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mau untuk hidup kita dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita dapat mempersembahkan kehidupan kita, semua yang ada pada kita, untuk menjadi persembahan yang benar, persembahan yang baik. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini mau mengajarkan kita sekali lagi untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang talenta, apa saja karunia dan talenta yang Tuhan berikan pada kita, tentu kita sudah mengetahui masing-masing. Mungkin ada yang punya talenta menyanyi, ada yang punya talenta menari, ada yang punya talenta melukis, dan selain sebagainya. Mari kita gunakan itu untuk menjadi pemberian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita diberi talenta 1, dapat kita lipat gandakan menjadi 2. Kalau kita diberi talenta 5, dapat kita lipat gandakan menjadi 10. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi buah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, mari sekali lagi kakak mengajak kepada kita semua untuk mempersembahkan hidup kita. Tuhan mau kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan mau kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang benar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Shalom, semoga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Foni, dan saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kita, yang selalu memelihara kita. Untuk itu mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut dan mengeluh. Sama seperti minggu lalu, persiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Papa Mama, kita masukkan ke dalam sampul dan nanti akan kita bawa ke gereja. Di saat ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan secara tatap muka. Sementara kita memberi persembahan, kita puji Tuhan dalam pujian Burung Pipit Tidak Menabur dan My God Loves Me. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. My God loves me, and all the wonder I see. The rainbow shine through the window. My God loves me. My God
mari kita bawa kehidupan kita, kita bawa doa dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita juga akan mendoakan persembahan yang sudah kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan di pagi ini. Dan doa ini akan dilayani oleh Kak Olivia. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam doa syukur. Kakak Livi harapkan adik-adik yang di rumah sudah siap untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak sekolah minggu, di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ada pujian, ada penyembahan yang kami angkat kepadamu, dan ada berita firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan Yesus kiranya memberkati Kakak Foni yang sudah membawa firman di pagi hari ini. Tuhan sertai kehidupannya, keluarganya, dan dalam tugas pelayanan sebagai ketua PLK anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua. Apa yang kami dengar tadi Bapa, biarlah menjadi penuntun pedoman di ketika kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami yang masih kecil ini. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan kami ini dan ajari kami Tuhan untuk memberi yang terbaik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi kehidupan orang tua kami yang bersama-sama dengan kami, pun yang jauh terpisah dari kami karena tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua Bapa, sehat-sehatkan kehidupan orang tua kami, jaga lindungi mereka Bapa di setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, kecelakaan pun maut sekalipun. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami sebagai pengasuh berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam masa tumbuh kembang mereka, anak-anak balita, kecil, anak-anak kelas besar. Tuhan Yesus memberkati mereka bermain, mereka di rumah, pun dalam studi mereka. Tuhan Yesus memberkati cita-cita, harap, damba mereka. Tuhan Yesus memberkati menjadi anak-anak yang baik ketika mereka menjalani kehidupan di masa kecil ini. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami semua masih dalam pandemi COVID-19. Kami rindu untuk bersama-sama datang beribadah di rumah-Mu di gereja. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami semua. Kami bisa berkumpul bersama-sama sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Diberkati kami semua Bapa, anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak mengasuh, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup jumpa bakti kita di minggu pagi ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai memberkati kita dalam ibadah di minggu ini. Biarlah pujian, penyembahan kita kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Katuti undang semua berdiri dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dalam pujian Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku kemana
Adik-adik mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami di saat ini. Tolong sertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang setia. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, di akhir jumpa bakti di pagi ini Kak Tuti akan memberikan satu kabar gembira bahwa mulai minggu depan kita akan beribadah bersama-sama di gedung gereja. Jadi minggu depan ajaklah kakak, adik, dan teman-temanmu untuk kita bersama-sama beribadah di gedung gereja seperti yang biasa kita lakukan. Dan atas nama pengurus PLK Anak bersama semua kakak pengasuh menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu semua yang telah mengikuti dengan setia ibadah sekolah minggu online selama 3 minggu berturut-turut. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang dengan setia menemani pun memfasilitasi anak-anak kita dalam mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.